Pemirsa Cahaya Pagi, ular king cobra adalah salah satu jenis ular yang paling berbisa dan mematikan. Konon ular king cobra punya sifat pendendam, bahkan kawanannya akan membalas dendam jika seekor ular terbunuh. Wah, menarik sekali ya, informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Tatapan mata yang tajam, tubuhnya yang berdiri tinggi dan membuat siapa saja yang melihatnya dibuat merinding. Siapa lagi kalau bukan king cobra? Ular king cobra merupakan ular berbisa terpanjang di dunia yang memiliki panjang maksimal mencapai 6-7 meter. Di Indonesia, salah satu penyebaran terbanyak ada di Pulau Dewata, Bali. Bahkan satwa ini populasinya cenderung berlebih khususnya di Bali Barat, karena menjadi tempat ternyaman untuk berkembang biak. Makanya jika menemukan ular yang satu ini, perlu dipahami cara menangkapnya, yaitu dengan cara menguras tenaga si ular terlebih dahulu, baru menangkapnya. King cobra inilah jenis kobra paling berbisa dan mematikan. Kita tentu ingat bagaimana seorang pemuda tak bisa diselamatkan nyawanya saat ular king cobra peliharaan dan kesayangannya mematuk tangannya. Meski memiliki bisa yang mematikan, namun banyak orang yang tertarik dan senang memelihara hewan ganas ini, seperti wanita yang satu ini. Karena kecintaannya terhadap ular king cobra, Iin Ayu sering bercengkrama dengan salah satu ular king cobra miliknya. Seperti tak ada rasa takut, wanita berusia 58 tahun ini bermain-main dengan ular king cobra yang memiliki panjang 4,5 meter. Padahal ular king cobra berwarna kuning keemasan ini baru ia dapatkan dari salah satu daerah di Sumatera. Karena kecintaannya terhadap ular king cobra, Iin Ayu sering dijuluki sebagai Ratu King Cobra. Betul harus berhati-hati, jadi nggak disarankan untuk pemula ya, jangan sok ikut-ikutan suka handle king cobra ya. Yang ini soalnya kita pun di sini bukan sok-sokan handle, bukan, cuma karena kita udah terlanjur sayang. Selain terkenal menyeramkan, banyak anggapan yang beredar tentang ular kobra. Salah satunya, ular kobra disebut-sebut sebagai makhluk yang pendendam. Dia bisa mengenali orang yang membunuhnya, sehingga bisa jadi teman-temannya akan datang untuk membalas dendam. Apakah memang demikian? Kadang masyarakat selalu mengatakan bahwa kalau kita membunuh ular, nanti teman-temannya akan datang. Nah, apakah itu benar? Sebenarnya menurut saya sih enggak ya. Jadi, kemungkinan besar di daerah tersebut banyak ular, banyak teman-temannya. Jadi saat yang satu dibunuh, kebetulan yang lain lagi datang ke rumah itu. Nah, itu yang menjadi mitos ya. Jadi sering dijadikan mitos bahwa kalau kita membunuh ular, temannya pasti datang mengirim sinyal. Tak hanya itu, ular merupakan salah satu hewan yang paling sering dikaitkan dengan mistis. Tak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Dalam literatur agama, ular memang termasuk binatang yang disebut-sebut sebagai binatang melata yang mudah terhubung dengan dunia gaib. Tak sedikit kasus bahkan di zaman Nabi SAW, ular seringkali terhubung dengan bangsa jin. Bahkan singgasana di kerajaan jin pun dikelilingi oleh ular-ular. Hal ini diketahui dari dialog Nabi SAW dengan Ibnu Soyad yang diduga sebagai Dajjal. Nabi SAW pernah bertanya pada Ibnu Soyad, "Apa yang engkau lihat?" Ibnu Soyad menjawab, "Aku melihat singgasana di atas lautan, di sekelilingnya terdapat ular-ular." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ia melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa ular selalu lekat dengan jin dan dunia gaib? Sebagian ulama menjelaskan, pada mulanya dulu ular itu berkaki 4 dan menjadi salah satu tunggangan yang paling indah di surga. Ular itu bebas keluar masuk surga. Maka ketika iblis diusir Allah dari surga karena membangkang perintah Allah, maka iblis mencoba membangun kerjasama dengan ular. Kerjasama inilah yang membuat iblis akhirnya berhasil masuk lagi ke surga dan berhasil membujuk Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya, Hawa. Padahal sebelumnya setiap kali akan masuk ke surga selalu dihalang-halangi malaikat. Ibnu Abbas pernah menyebutkan, tadinya ular-ular berjalan dengan 4 kaki, lalu Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya.